Dan seolah belum puas dengan teror yang sudah dia lakukan itu, Wak, pada suatu hari si Carrie ini mengirim pesan bergambar kepada si Dev, yang ternyata pesan bergambar itu berisi foto Liz Goliar dalam kondisi terikat tali terus terbungkam mulutnya pakai lakban. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam hari ini aku akan kembali lagi menceritakan kasus penghilangan nyawa dengan motif cemburu yang menimpa seorang wanita di Amerika Serikat pada tahun 2012 lalu, Wak. Di awal masa penyelidikan, polisi ini menemui berbagai kendala sehingga kasus ini juga sempat menjadi cold case selama kurang lebih 4 tahun. Dan setelah 4 tahun ini berlalu, Wak, akhirnya diketahui bahwa pelaku di balik aksi keji ini adalah wanita lain yang terlibat kisah cinta segitiga dengan si korban. Dan epicnya lagi di sini, Wak, si pelaku ini malah melakukan aksi teror dengan berpura-pura menjadi korban. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang wanita yang bernama Shanna Elizabeth Goliar atau yang lebih dikenal dengan nama Liz Goliar ya. Nah, jadi Wak, Liz ini lahir di kota Kalamazoo, Michigan pada tanggal 28 Juni tahun 1975. Tidak banyak informasi yang aku dapat tentang latar belakang dari si Liz Goliar ini, Wak, tapi yang jelas dia ini adalah seorang single parent yang memiliki 2 orang anak. Nah, setelah dia bercerai dari suaminya, si Liz ini sempat berpacaran beberapa kali sama laki-laki lain sampai akhirnya pada tahun 2012 dia bermain aplikasi kencan, Wak, dan berkenalan lah dengan seorang pria berusia 35 tahun bernama Dev Kroupa. Nah, sedikit informasi aja, Wak, tentang si Dev ini. Jadi Dev ini adalah seorang duda, anak kedua juga. Ia juga sudah bercerai dari istrinya. Setelah berpisah, si Dev ini tinggal sendirian di sebuah apartemen yang ada di kota Omaha. Nah, di Omaha ini, Wak, Dev ini bekerja sebagai montir di sebuah bengkel mobil. Dan walaupun sama-sama pernah gagal dalam pernikahan, Wak, Liz sama si Dev ini langsung ngerasa nyambung gitu loh satu sama lain. Di aplikasi kencan itu mereka intens lah itu berkomunikasi sampai akhirnya si Liz ini pun mengajak si Dev untuk bertemu secara langsung tuh, dan udah Dev ini pun setuju. Dan lah tuh akhirnya pada suatu hari yang sudah ditentukan, Liz sama Dev ini pun bertemu lah itu, Wak, di sebuah cafe. Nah, di pertemuan pertama itu Dev bilang kalau dia sangat tertarik sama si Liz. Tapi meskipun begitu si Dev ini tidak bisa menjalin hubungan serius, Wak, karena dia katanya trauma sama perceraiannya. Mendengar itu Liz malah jawab, kebetulan kali aku juga nggak pengen serius-serius kali kok, aku cuma butuh pasangan buat senang-senang aja, kata si Liz. Nah, karena memang sama-sama nggak mau serius nih, akhirnya ya udah mereka pun menjalani hubungan mereka tanpa status. Dan sejak saat itu Liz ini jadi sering, Wak, nginap tuh di apartemennya si Dev. Sampailah selang 6 bulan kemudian tiba-tiba Liz ini ingin menyudahi hubungan dia sama si Dev, hubungan tanpa status itu. Dan setelah putus nih, Wak, walaupun mereka nggak pernah pacaran nih, Liz sama si Dev sudah tidak pernah berkomunikasi lagi karena memang sibuk menjalani hidup mereka masing-masing. Dev waktu itu tuh sibuk dengan urusan pekerjaannya, sementara Liz ini sibuk mengurusi anak-anaknya ya. Nah, karena memang udah nggak pernah kontekan lagi sama si Liz, Wak, Dev ini pun ngerasa kesepian lagi. Dan untuk mengusir rasa kesepian itu, Dev mulai lagi lah itu buka aplikasi kencannya itu. Sampai akhirnya dia tertarik, Wak, sama seorang wanita cantik namanya Carrie Farver. Nah, ketika melihat fotonya si Carrie, Wak, Dev tuh ngerasa kok kayak aku nggak asing lah sama si wanita ini ya. Kok kayak dia macam customer aku yang pernah datang ke bengkel aku beberapa hari lalu nih. Dan untuk membuktikan dugaan itu, Dev pun mengirim pesan lah lewat aplikasi itu kan. Hello Carrie, nama aku Dev. Kamu kemarin datang ke bengkel aku ini kan gitu. Aku loh yang kemarin benerin mobil kamu, kata si Dev. Nah, selang beberapa lama kemudian dibalas lama sama si Carrie kan. Iya, kata dia kayak gitu. Nah, dari situ lah mereka pun mulai mengobrol lah secara intens. Dan dari obrolan itu Dev baru tahu bahwa si Carrie ini adalah seorang wanita karir yang tinggal di Iowa, yang kurang lebih berjarak sekitar 6 jam kalau misalnya perjalanan dari Omaha, Wak, atau dari tempat tinggalnya si Dev itu. Dan selain itu Carrie ini juga merupakan janda juga, Wak, berusia 37 tahun yang memiliki seorang anak laki-laki namanya Max. Cuma si Max ini tinggal sama neneknya yang ada di tempat berbeda lah gitu. Nah, setelah tahu bahwa si Carrie ini adalah wanita single, Dev ini pun segera langsung mendekati si Carrie dan mengajak dia untuk ketemuan juga. Nah, setelah bertemu nih, mereka ya sama-sama tertarik nih. Ya cuman lagi-lagi, Wak, cuman untuk bersenang-senang aja, bukan untuk hubungan serius lah gitu. Kembali lagi si Dev ini bilang, aku nggak ada niatan untuk pacaran atau berhubungan serius, aku cuma pengen senang-senang aja gitu. Kok
mau nggak terima aku kayak gini ya. Nah si Carrie juga bilang ya udah sama, aku juga nggak pengen yang serius-serius sekali kok, udahlah kita jalanin aja hubungan tanpa status gitu, kayak teman tapi mesra lah gitu kan Wak. Nah berbekal dari kesamaan itu, Dev sama si Carrie ini pun akhirnya sepakat lah itu menjalani hubungan tanpa status. Jadi mirip juga lah sama hubungan sebelumnya sama si Liz Goliar tadi loh. Jadi mereka sama-sama HTS-an lagi nih gitu. Nah setelah sepakat dengan hubungan itu, Dev pun mengajak si Carrie untuk mampir ke apartemennya buat lanjut mengobrol nih Wak. Nah pas lagi asik ngobrol di apartemennya si Dev ini, Dev nengok Liz, mantan gebetannya itu datang tuh berdiri di luar apartemennya. By the way, apartemen si Dev ini bukan bangunan yang setinggi-tinggi kali gitu, jadi macam kos-kosan, kalian tahu ya. Makanya si Dev ini bisa nengok kedatangan si Liz dari jendelanya. Nah setelah melihat kehadiran si Liz, Wak, Dev ini pun segera langsung nyamperin si Liz ini, nanya, ngapa Liz? Kok tumben kamu datang ke sini gitu? Aku ke sini buat ngambil barang-barang aku, ada yang ketinggalan di kamar kamu. Aku boleh masuk nggak? Kata si Liz. Jangan, udah kamu tunggu di sini aja, biar aku yang ngambilin barang kamu. Kok tumben aku nggak boleh masuk? Emangnya kenapa? Kata si Liz kan. Soalnya di dalam lagi ada kawan aku. Udah aku tunggu di sini aja, nanti aku ambilin. Di mana tempatnya? Oh ya udahlah aku tungguin. Barangnya ada di sini, kata si Liz. Dah lah tuh, Dev pun balik lagi lah ke kamarnya dan mengambil barang-barang milik si Liz ini, Wak. Di sisi lain, melihat ada wanita lain selain dirinya yang lagi nyari si Dev, si Carrie ini jadi nggak nyaman, Wak. Dia macam udahlah aku balik aja lah kayak gitu, macam ngambek lah dikit kan. Nah sesampainya dia di luar kamar, ternyata Carrie ini ketemu sama si Liz ini dan mereka sempat bertukar pandang gitulah, tapi nggak saling menyapa gara-gara sama-sama canggung tuh. Dah Carrie pun lanjutlah itu berjalan menuju ke mobilnya, lalu pergi meninggalkan apartemen Dev. Sempat ketemu nih sama si Liz kan. Meski sempat canggung dengan kehadiran si Liz ini, Wak, besoknya Carrie sama si Dev ini kembali berhubungan baik, seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu loh. Dan seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun jadi semakin dekat lagi, hingga akhirnya si Carrie ini minta izin mau tinggal di apartemennya si Dev juga. Dan keinginan itu muncul karena memang apartemennya si Dev ini dekat, Wak, sama kantornya si Carrie. Udah aku tinggal di apartemenku aja, lebih dekat di sini gitu. Nah dengar permintaan itu ya Dev setuju aja. Iya boleh, udah kamu pindah aja ke sini, kata si Dev kan. Dah lah tuh setelah mereka tinggal bersama, wah hubungan Carrie sama si Dev ini aja semakin mesra lah setiap hari kan. Sampai akhirnya pada suatu hari perilakunya si Carrie ini, mantan gebetan yang baru ini, gebetan yang baru ini yang semula baik-baik aja berubah drastis nih, berubah si Carrie ini. Nah jadi ceritanya, Wak, pada tanggal 13 November tahun 2012, Dev ini bangun lebih awal karena memang dia harus berangkat kerja jam 6 pagi. Sebelum si Dev ini pergi, Dev sempat tuh berpamitan sama si Carrie sambil mencium keningnya seperti biasa. Terus nggak ada yang aneh, Wak, di hari itu tuh semua berjalan baik-baik aja lah gitu pokoknya, dan tampak sangat normal. Tapi pada siang hari ketika si Dev ini lagi sibuk bekerja, Dev tiba-tiba dapat chat nih, dapat pesan dari si Carrie. Si Carrie ngomong kayak gini, Dev, gimana kalau kita pacaran serius aja? Aku nggak mau nih kita cuman senang-senang aja. Aku maunya diseriusin, kata si Carrie. Nah setelah membaca pesan itu, Dev sempat ngerasa bingung loh. Kenapa dia tiba-tiba berubah kayak gini nih? Kan bukan kita memang sudah sepakat nih kita bakal jalanin hubungan tanpa status aja, hubungan buat senang-senang aja. Kenapa dia ngomong kayak gini gitu kan? Tapi karena memang dia masih sibuk bekerja, Wak, ya udah Dev diabaikannya aja chat itu, nggak dibalasnya. Nah karena pesannya itu tidak dibalas, si Carrie ngechat lagi. Kenapa chat aku nggak dibalas? Aku benci kali lah sama laki-laki yang nggak serius kayak kamu nih. Lebih baik aku cari pria lain aja lah yang mau serius sama aku, kata gitu. Nah karena nggak mau berdebat, Wak, si Dev yang cuma dibalasnya ala kadarnya, ya udahlah terserah kamu, kata dia kayak gitu. Nah mendengar balasan Dev yang terkesan memang tidak peduli itu, Carrie pun menjadi semakin marah lagi. Dia balik lagi dikirimkan lagi pesan berisi caci maki kan kepada si Dev ini kan. Kok nih gimana nih dasar kau pria nggak tahu diri lalalala gitu. Nah meskipun ngerasa risih, Dev nggak begitu peduli juga, Wak, dan menganggap bahwa Carrie ini cuma sekedar merajuk aja, udahlah biarin aja lah, nanti waktu balik juga aku bisa ketemu sama dia, nanti juga paling baikan gitu kata si Dev kan. Dan Dev pun melanjutkan lagi pekerjaannya. Dan ketika waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, udah jam balik kerja nih, dia pun pulanglah ke apartemen. Sesampainya di sana, ternyata Carrie nggak ada, Wak. Harusnya si Carrie itu dia pulang juga di jam-jam segini, cuman nggak ada nih di rumah. Dan semua barang miliknya si Carrie itu juga udah nggak ada di apartemen, udah kosong melompong, nggak ada jejak sama sekali barang-barangnya siapa tuh, barang-barang si Carrie. Tapi meskipun merasa janggal di situ, Dev pun nggak begitu ngambil pusing juga, dan dia menganggap bahwa oh ya udah, dia berarti udah nggak mau lagi sama aku, berarti hubungan aku sama si Carrie sudah selesai sampai di sini gitu kan. Dah Dev pun balik lagi nih beristirahat dan menjalani sisa harinya dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Ya.
Terus keesokan harinya Wak, Dev pergi lagi ke bengkel, kerja lagi seperti biasa. Nah pada saat sedang bekerja ini lagi-lagi Dev menerima pesan dari si Carrie yang berisi kalimat hujatan lagi. Dasar kau cowok brengsek kau ya, kamu ini sudah menghancurkan hidup aku benci sama kau Dev, kata gitu. Nah belum sempat pesan tuh dibalas lagi sama si Dev, Carrie ini kembali lagi mengirimkan pesan berisi hujatan yang kali ini jumlahnya ratusan Wak. Ting, masuk notifikasi dalam HP-nya si Dev tuh kayak gitu. Dibom chat sama dia kan, mencaci maki itu semua. Nah Dev yang semula bersikap santai-santai nggak peduli aja, kira terpancing emosi juga lah. Kalian lah dibom chat kayak gitu. Dengan menahan marah si Dev balaslah pesan itu. Kau nih mau aku apa sih? Kan aku udah bilang aku belum siap berhubungan serius. Udah kau nggak usah maksa aku kayak gitulah. Dan setelah membalas pesan itu, handphone si Dev balik lagi dibom ratusan chat yang berisi lagi-lagi itu caci maki. Dasar datang lagi. Nah kalau tadi si Dev sempat ngebalas, kali ini si Dev dah diabaikan aja pesan itu, Wak. Dikacangin tuh lagi kan. Nah di hari ketiga ketika pesan itu juga diabaikan tuh, hari 1, hari 2, hari 3 di chat terus tuh, diabaikan terus nih sama si Dev. Cuma di hari ketiga ini si Carrie ini ngomong lagi kayak ini, kenapa kamu nggak balas chat aku? Kamu sibuk? Hah? Nggak sibuk kan kau? Orang aku ngeliat kok sekarang lagi nonton TV pakai baju warna biru kan, kata dia kayak gitu. Nah pas baca pesan itu disitulah Dev langsung merinding Wak. Kenapa yang dibilang sama si Carrie itu betul, dia memang lagi nonton TV pakai baju biru. Sama pula kayak baju aku sekarang. Nah di situ Dev sadar Wak bahwa si Carrie ini tidak hanya meneror lewat pesan aja, tapi juga sudah mulai menguntit dia secara diam-diam kan. Nah belum sempat merespon si isi pesan itu, Dev tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari Liz, mantan gebetannya dulu. Nah setelah telepon itu diangkat, Liz ini juga bercerita bahwa dia ini juga mendapatkan rentetan pesan teror dari seorang wanita yang bernama Carrie. Liz juga diteror. Nah kata si Liz, Wak, si Carrie ini mengirimkan ratusan pesan juga yang isinya caci maki dan hujatan gitu. Dan selain itu si Carrie ini juga mengancam akan menghabisi nyawanya Liz karena Liz ini dianggap sudah berhubungan dekat sama si Dev. Nah dengar itu ya Dev kaget kan, kok bisa kamu juga diganggu sama si Carrie ini? Udah gila rupanya orang ini ya. Itulah aku juga nggak tahu dia dapat nomor aku dari mana. Kok ada ngasih ke dia nggak? Aku juga nggak pernah kenal loh sama dia. Nggak ada, ngapain pula aku kasih nomor kamu sama dia? Nah karena khawatir terjadi sesuatu sama si Liz, Wak, Dev ini pun berjanji akan menjaganya dari perilaku gilanya si Carrie itu, Wak. Dan selain itu, Dev juga mengizinkan si Liz untuk datang ke apartemennya kapanpun jika merasa terancam. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa kau datang aja ke apartemen aku, kata si Dev kan. Nah karena perkataan itu tuh, karena memang sudah diizinkan untuk datang lagi ke apartemennya, hubungan Liz dan Dev yang semula renggang itu pun akhirnya membaik, Wak. Liz jadi sering tuh mengungsi ke apartemen si Dev apabila dia menerima pesan teror dari si Carrie. Tapi meskipun begitu, Wak, si Liz ini belum merasa aman gitu karena si Carrie ini kembali lagi neror dia, Wak, dan itu dengan level yang lebih ekstrim lagi katanya. Nah jadi ceritanya, Wak, pada awal bulan Januari 2013 si Liz ini ceritanya baru balik nih dari apartemennya si Dev, balik ke rumahnya. Nah pas baru dia buka pintu garasi, Wak, dia nengok dindingnya itu dicoret-coret gitu loh sama kalimat-kalimat ancaman, aku akan membunuhmu woi Liz gitu. Di situ Liz langsung mikir, oh ini pasti kelakuannya si Carrie nih, kok nggak ada capek-capeknya dia gangguin aku ya, katanya gitu kan. Nah khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan, Liz pun segera langsung melaporkan kejadian itu kepada kepolisian Omaha, Wak. Nah di situ Liz juga menunjukkan sederet atau bukti-bukti berisi pesan ancaman dari si Carrie juga, handphonenya dilihatin juga sama polisi, sama bukti coret-coretan yang ada di rumahnya itu kan. Nah mendengar laporan itu, polisi pun berjanji akan segera langsung menangkap si Carrie ini. Tapi Wak, setelah beberapa minggu berlalu, polisi ini juga belum berhasil nih menangkap si Carrie. Jangankan nangkap si Carrie, Wak, polisi ini bahkan tidak bisa melacak di mana lokasinya si Carrie ini karena tidak ada petunjuk sedikit pun tentang si Carrie. Akhirnya udah polisi pun membiarkan kasus ini menjadi cold case. Nah karena si Carrie ini tidak kunjung tertangkap, Wak, perilakunya makin menjadi-jadi lagi. Carrie ini masih selalu mengirim pesan teror kepada Liz dan juga kepada Dev, sampai akhirnya pada suatu malam nih sepulang kerja, Dev nengok, Wak, ada mobilnya si Carrie yang tiba-tiba terparkir di luar apartemennya. Nah khawatir si Carrie ini akan menyakitinya, akhirnya si Dev langsung telepon polisi lah, datang nih si Carrie ke sini kan. Dev nggak masuk ke apartemen, dia tunggu aja di luar nih. Nah setelah polisi datang, mereka ngecek lah mobil itu dan ternyata di dalamnya nggak ada siapa-siapa, Wak, kosong mobilnya nih. Tapi meskipun begitu, polisi tetap membawa mobilnya si Carrie ini ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dan setelah diperiksa, Wak, polisi menemukan ada sebuah sidik jari di bagian setir mobil. Tapi setelah dicek di database, sidik jari itu bukan sidik jarinya si Carrie rupanya. Entah siapa pemilik sidik jari itu, Wak, tapi yang jelas namanya orang ini ya tidak tercatat di database kepolisian Omaha. Dan selain sidik jari, polisi tidak menemukan petunjuk apa-apa lagi, sehingga mereka kesulitan untuk menangkap si Carrie. Jadi cuma mobilnya terparkir. Nah di saat yang sama, Liz sama si Dev ini masih terus diganggu, Wak, sama rentetan pesan teror yang dikirim sama si Carrie ini. Mereka sudah berkali-kali
mengganti nomor HP. Tapi si Carrie ini selalu tahu nomor mereka dan kembali meneror mereka lagi. Dan selain meneror lewat pesan SMS nih Wak ya, Carrie ini juga mengirim ribuan pesan ancaman kepada Dev dan juga kepada Liz melalui email. Carrie ini bahkan rela membuat beberapa akun email baru untuk melancarkan serangan terornya itu. Seniat itu dia Wak. Dan seolah belum puas dengan teror yang sudah dia lakukan itu Wak, pada suatu hari si Carrie ini mengirim pesan bergambar kepada si Dev yang ternyata pesan bergambar itu berisi foto Liz Goliar dalam kondisi terikat tali terus terbungkam mulutnya pakai lakban. Udah ditangkap nih si Liz ya kan. Nah, khawatir dengan keselamatannya si Liz, Wak, Dev ini pun langsung menelpon polisi dan segera langsung menyelamatkan Liz, yang ternyata Liz itu disekap oleh si Carrie di dalam mobilnya si Liz sendiri Wak. Belum cukup sampai di situ juga, pada suatu hari di tahun 2014 Liz ini tiba-tiba menelpon Dev. Dia nangis-nangis sembari mengatakan rumah aku kebakaran Dev, kata gitu. Dengar kabar itu Dev juga langsung nelpon polisi dan dia langsung juga pergi ke rumahnya si Liz. Sesampai di sana mereka nengok bahwa rumahnya si Liz ini memang sudah dalam kondisi hangus terbakar Wak. Cuman untungnya si Liz ini tidak terluka sama sekali karena dia sempat menyelamatkan diri. Tapi meskipun begitu Wak, kejadian itu sudah menewaskan hewan peliharaannya si Liz yang terdiri dari 2 anjing, 1 kucing sama 1 ular. Mati semua hewan peliharaannya. Nah, setelah tahu kalau ada korban jiwa dalam peristiwa itu walaupun binatang nih Wak ya, polisi pun segera langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya diketahui bahwa kebakaran itu terjadi karena disengaja. Sengaja dibakar sama orang nih. Di situ polisi langsung beranggapan bahwa pelaku dibalik semua ini sudah pasti si Carrie nih. Orang dia yang suka neror mereka berdua kok gitu kan. Karena memang si Carrie kan terus neror mereka berdua kan Wak. Nah, karena perilakunya si Carrie ini sudah dianggap semakin membahayakan, polisi wilayah Omaha yang semula terkesan agak ogah-ogahan itu pun akhirnya kembali lagi bersemangat untuk menangkap si Carrie Wak. Dan di saat yang hampir bersamaan, polisi Omaha baru tahu bahwa polisi Iowa, which is beda negara bagian dengan Omaha ya, juga sedang mencari keberadaan Carrie itu di sana. Jadi di sini tuh si Carrie ini lagi diburu sama 2 polisi setempat sekaligus Wak. Yang satu dari polisi Omaha nih, tempat dia neror si Dev sama si Liz. Yang satu lagi di Iowa, tempat asalnya si Carrie. Di Iowa ini juga dia lagi dicari sama polisi. Tapi meskipun dicari oleh polisi yang sama Wak, mereka ini ternyata punya tujuan yang berbeda. Kalau di Omaha ini si Carrie ini diburon karena dia meneror Dev sama si Liz, di Iowa dia ini dilaporkan sudah menghilang sama ibu kandungnya yang namanya Nancy. Jadi ternyata Wak, di Iowa ini si Carrie itu sudah dikabarkan tidak pernah pulang ke rumah sejak dia tinggal di apartemennya si Dev. Pada tahun 2012 lalu Wak, selain dia tuh nggak pernah pulang ke rumah, Nancy mamanya ini juga sudah merasakan sederet kejanggalan tentang perilaku anaknya. Udah agak aneh memang anak aku nih. Nah, sekarang kita masuk ke kejanggalan berdasarkan POV-nya ibunya si Carrie atau POV-nya Nancy. Nah, sedikit flashback ke belakang nih Wak. Jadi setelah dia ini sudah tidak pernah pulang di tahun 2012, Nancy, ibunya si Carrie ini berkali-kali mencoba menghubunginya, tapi nggak pernah diangkat nih, ataupun juga nggak pernah dibalas chatnya. Nggak menyerah di situ, Nancy ini juga berusaha menghubungi si Carrie lewat Facebook dan ternyata dibalas Wak. Cuman anehnya di situ tuh Carrie bilang, maaf Bu, aku lagi pengen sendiri karena aku kecewa hubunganku gagal sama Dev. Aku sedang ingin menyendiri dan memulai hidup baru di kota lain. Tolong jaga anakku Max dengan baik. Nanti kalau misalnya aku sudah merasa sudah baikan nih, aku bakal pulang, kata si Carrie kayak gitu. Nah, setelah menerima pesan itu Wak, Nancy langsung mencium adanya kejanggalan di sini. Masa sih si Carrie ini tega ninggalin kami ke kota lain? Kayak nggak mungkin lah dia kayak gitu loh. Nah, berbekal dari keanehan itu, Nancy pun segera langsung melaporkan hal itu ke kepolisiannya Iowa. Tapi sayangnya Wak, mereka nggak langsung menyelidiki hilangnya si Carrie ini. Kenapa? Karena mereka ini menganggap bahwa si Carrie ini adalah wanita dewasa yang memang lagi ingin menyendiri aja. Udahlah Bu, coba aja Ibu biarkan dulu. Anak ibu ini mungkin memang lagi pengen nenangin diri. Dia juga bilangnya kayak gitu kan. Tunggu aja dulu beberapa hari, siapa tahu nanti dia pulang. Lagi pula dia masih bisa dihubungin kok. Itu artinya ya dia tidak menghilang, kata polisi di situ. Nah, mendengar perkataan itu, Nancy ini pun akhirnya kembali pulang dengan tangan kosong. Tapi meskipun cemas di sini Wak, Nancy itu optimis sekali bahwa suatu hari nanti pasti anak aku nih pulang. Karena kebetulan nanti akan ada nih acara pernikahan sepupunya dalam waktu dekat. Nancy, si Carrie ini juga dekat sama sepupunya, pasti dia datang. Tapi ketika hari itu datang Wak, Carrie itu nggak muncul juga di sana. Dan setelah 2 tahun berlalu hilang nih, Carrie ini tetap tidak kunjung pulang dan selalu melewatkan hari-hari penting di keluarganya. Misalnya hari ulang tahun anaknya si Max, hari peringatan kematian bapaknya nggak datang juga. Padahal Wak, si Carrie ini tidak pernah sekali
sekalipun melewatkan acara-acara besar itulah di keluarganya. Dan anehnya lagi, Wak, setiap kali dia absen dari acara penting itu, si Carrie ini selalu mengirim pesan kepada si Nancy yang isinya intinya dia meminta maaf lah, saya nggak bisa pulang, lagi ada urusan kerjaan kayak gitu. Nah, awalnya Nancy memang membalas pesan-pesan itu tanpa rasa curiga, Wak. Sampai akhirnya tibalah suatu masa di mana ibunya ini atau si Nancy ini notice bahwa kok gaya penulisan si Carrie ini berbeda dari biasanya, Wak, ya. Grammarnya berantakan, titik komanya nggak rapi kayak gitu. Dan selain itu Nancy ini juga baru sadar bahwa selama beberapa tahun ini si Carrie itu nggak pernah mau ngangkat telepon ataupun ngangkat video call dari Nancy, Wak. Kan inilah yang buat si Nancy ini mikir, apa jangan-jangan dia ini bukan si Carrie ya, maka dia ini nggak mau diajak video call nih. Nah, kecurigaan si Nancy ini pun menjadi semakin besar lagi setelah dia mendengar informasi dari Max, anaknya si Carrie yang kala itu sudah remaja. Jadi ceritanya, Wak, pada suatu hari si Max ini mengirimkan pesan kepada si Carrie melalui pesan Facebook kan. Dia ngomong kayak gini, kalau memang betul kau tuh ibu aku, coba jawab 3 pertanyaan ini ya. 1, nama akun emailku apa? Kedua, siapa nama tengahku? Terus ketiga, siapa nama sahabatku ketika aku masih kecil? Dikasih pertanyaan itu ke si Carrie ini kan. Tapi setelah ditunggu punya tunggu, Wak, Carrie ini tidak pernah bisa menjawab pertanyaannya itu. Yang ada dia malah marah-marah. Ya Tuhan, tega-teganya aku curiga sama mamaku sendiri. Max, aku ini Carrie yang udah ngelahirin kau ya, katanya gitu. Dan setelah menerima pesan itu, Max dan juga Nancy sang nenek ini semakin yakin bahwa orang di balik akunnya Facebook si Carrie ini pasti bukan Carrie yang asli. Pasti bukan dia. Nah, berbekal dari dugaan itulah akhirnya pada tahun 2014 atau 2 tahun setelah dia nggak pulang-pulang, Wak, Nancy pun kembali melaporkan hilangnya si Carrie ini ke kantor polisi. Itulah ceritanya kenapa dia hilang di Iowa tuh. Barulah di laporan kedua ini polisi Iowa akhirnya merespon kasus itu dengan lebih serius lagi. Polisi Iowa pun lalu mencari keberadaan Carrie dengan bekerja sama dengan polisi Omaha, which is lokasi terakhir si Carrie ini terlihat ya kan. Tapi sayangnya, Wak, pencarian itu tidak berjalan mulus karena kurangnya petunjuk nih. Alhasil di titik itu kasus si Carrie ini pun kembali menjadi cold case lagi. Sampai akhirnya pada musim semi tahun 2015 adalah ini seorang detektif bernama Jim Doty yang berinisiatif, Wak, untuk membuka kembali tuh kasusnya si Carrie. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, Wak, detektif Jim ini berhasil menemukan ada sebuah titik terang nih tentang keberadaannya si Carrie. Dari si detektif inilah kemana si Carrie masuk. Nah, jadi, Wak, langkah pertama yang dilakukan sama detektif Jim untuk mencari si Carrie adalah dia melacak semua akun rekeningnya si Carrie untuk mengetahui di mana lokasi terakhirnya. Tapi setelah dicek, Wak, ternyata si Carrie sama sekali tidak pernah menggunakan akun rekeningnya loh. Itu artinya apa? Si Carrie ini tidak pernah mengambil uangnya sepeser pun selama dia menghilang. Kan nggak mungkin kan? Dan belum cukup sampai di situ aja, Wak. Di saat yang sama juga detektif Jim ini dikejutkan dengan sebuah laporan bahwa si Carrie ini juga meneror mantan istrinya si Dev yang bernama Amy Flora melalui pesan SMS. Di dalam pesan itu sama juga si Carrie ini mengirim berbagai kalimat cacian yang intinya dia meminta si Amy supaya menjauh dari si Dev. Dan FYI memang, Wak, akhir-akhir itu si Dev ini memang sering datang ke rumahnya si Amy buat ngejenguk anak-anaknya. Dan setelah mendapatkan laporan itu, detektif Jim langsung mikir, ini kayaknya ini bukan Carrie yang asli lah ini. Orang si Carrie nggak pernah ngambil uang di rekeningnya kok. Terus kayak mana pula cara dia bisa dapat uang untuk beli internet, untuk hidup selama ini ya kan? Dan juga meneror si Amy. Nah, berbekal dari kecurigaan itu, detektif Jim ini pun akhirnya meminta bantuan ahli digital forensik yang bernama Anthony Carver untuk menyelidiki alamat IP dari pesan yang dikirim sama si Carrie ini, Wak. FYI, alamat IP ini adalah angka khusus yang memang bisa dipakai untuk melacak di mana lokasi si pengirim pesan ya. Nah, setelah diselidiki nih, Wak, ternyata semua pesan teror yang dikirim oleh Carrie kepada si Amy ini beralamat di sebuah rumah yang dihuni oleh seorang pria bernama Todd Butterbook. Dan tanpa babi bu, polisi pun langsunglah datang ke sana kan untuk menangkap si Todd nih dan diinterogasi lebih lanjut. Tapi, Wak, pada saat diinterogasi si Todd ini justru malah kebingungan dan dia mengaku, saya nggak kenal, Pak, sama si Carrie. Nah, karena alibinya si Todd ini sangat meyakinkan ya, polisi nanya lagi, kalau memang bukan kau, apa ada nih orang lain yang tinggal di rumahmu dan juga sering pakai wifi kau, kata si polisi. Nah, di situ polisi jawab, ada, Pak, pacar saya memang sering datang nginap di rumah saya sejak rumahnya itu kebakaran, kata si Todd kan. Nah, siapa nama pacar kau? Coba kasih tahu kami dulu lah. Dan tanpa diduga-duga, Wak, Todd jawab, namanya Liz Goliar, Pak. Kayak gitu. Ya Allah, si Liz. Mendengar jawaban itu, polisi langsung ngomong, hah? Liz Goliar? Jadi selama ini yang menyamar jadi si Carrie itu
Liz. Itu saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Bapak tanya siapa yang ada tinggal di rumah saya. Itu pacar saya namanya Liz. Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan itu, polisi pun langsung membawa Liz ini ke kantor polisi untuk diinterogasi, Wak. Tapi selama diinterogasi itu berlangsung, Wak, Liz ini malah mengatakan saya tidak mengenal Carrie ya, Pak. Dan selain itu dia juga kekeh bilang kalau dia ini bukan pelaku di balik teror itu, Wak. Tapi karena masih curiga nih sama si Liz, polisi pun berinisiatif untuk memulihkan memori handphonenya. Dan di sanalah, Wak, mereka menemukan ada 3 kejanggalan terkait hilangnya si Carrie. Kejanggalan pertama, polisi menemukan beberapa foto Liz yang lagi selfie dalam kondisi terikat tali dan juga tersumpal lakban. Waktu itu polisi belum ngeh, Wak. Dia cuma, kok macamnya aku nggak asing sama foto ini ya? Foto di mana ini ya? Kata polisi kayak gitu. Dan setelah berpikir keras, akhirnya mereka sadar bahwa foto itu ya itulah foto yang dikirim sama Carrie kepada Dev waktu tahun 2013 tuh. Itu berarti apa? Liz sudah membohongi si Dev dan pura-pura disekap sama si Carrie. Orang dia selfie. Kalau memang dia betulan disekap ya nggak mungkin lah disebar foto selfie kayak gitu, ya kan? Udah tuh, itu kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua, Wak, polisi menemukan foto mobilnya si Carrie yang tadi ditemukan di apartemennya si Dev. Dan selain foto mobil dari luar, Wak, polisi juga menemukan foto interior atau suasana di dalam mobilnya si Carrie dalam keadaan kosong. Ada foto itu. Kok bisa ada foto mobil si Carrie di HP kok, Liz? Terus kejanggalan ketiga, Wak, polisi juga menemukan sebuah foto kaki bertato yang bertuliskan macam aksara Cina gitulah. Jika dibaca tulisan Cina tuh berarti ibu. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, polisi akhirnya tahu bahwa foto itu adalah foto kakinya Carrie, Wak. Jadi memang si Carrie itu punya tato yang sama persis dengan foto yang ditemukan di HP-nya si Liz. Nah, dengan adanya 3 kejanggalan tadi, Wak, polisi semakin yakin bahwa Liz ini pasti ada hubungannya dengan hilangnya Carrie. Pasti ya kan. Tapi meski sudah dibeberkan di fakta seterang benderang ini, Liz tetap mengelak dan berkata bahwa semua foto itu tidak sengaja terdownload, Pak, dari memang pesan-pesan yang dikirim sama si Carrie ke HP saya. Ya nggak percayalah polisi digitukan, ya kan. Mereka yang ada nanya lagi, ya udah kalau memang kau nggak kenal sama si Carrie, terus menurutmu siapalah itu yang neror si Amy itu? Mantan istrinya si Dev kan. Siapalah yang neror si Amy itu? Nah, di sini si Liz jawab kayak gini. Menurut saya, Pak, ya, yang neror si Amy ya Amy sendiri, Pak. Dia kayaknya pura-pura lah itu jadi si Carrie, terus dia bikin drama kayak gini. Saya sama si Dev juga diteror selama bertahun-tahun loh, Pak, sama si Amy. Kayaknya dia cemburu tuh sama hubungan kami, Pak. Itu kata dia. Makin gak percaya lah polisi. Tipu kau, pandai-pandai kau aja. Jelas-jelas buktinya nih ngarah ke kau semua. Kok bisa-bisa kau malah nuduh orang lain? Tapi karena di sini Liz ini tetap gak mau ngaku, Wak, polisi pun akhirnya berinisiatif nih untuk menjalankan suatu strategi untuk menjebak si Liz, Wak, yaitu mengikuti skenario drama yang memang sudah si Liz ini buat. Polisi bilang kayak gini, ya udah, kalau menurut kau Amy adalah pelaku teror ini, cobalah kamu aja yang nanya sama si Amy itu. Pasti dia tahu juga nih Carrie di mana nih, ya kan? Nah, coba kau tanya, Carrie yang asli itu kira-kira di mana? Dia kira-kira masih hidup atau udah meninggal? Coba kau tanya kayak gitu. Nanti kalau kau udah dapat jawaban dari si Amy, kau lapor sama kami ya, kata polisi kayak gitu. Oh, baik, Pak, baik. Nanti saya coba tanyalah sama dia lewat email ya, Pak, ya, kata si Liz kayak gitu. Ini padahal lagi dijebak nih sama polisi nih, ya kan? Dan setelah menjawab demikian, polisi juga membiarkan si Liz ini balik ke rumahnya. Dah, baliklah kau, nggak apa-apa. Tapi nanti kerjasama kita ya, kalau misalnya dapat informasi kasih tahu kami, kata polisi kan. Padahal polisi udah curiga kali sama si Liz, Wak. Dah, baliklah ini kan si Liz tanpa ada perasaan curiga sama sekali, padahal dia lagi dijebak. Dah. Nah, selang 2 minggu kemudian, Wak, Liz betulan nih balik lagi ke kantor polisi. Dan dia mengaku bahwa Amy yang katanya sudah berpura-pura menjadi si Carrie ini udah balas emailnya, Wak. Di pesan email itu Amy berkata kurang lebih kayak gini. Halo Liz, ini aku Amy. Aku pernah ketemu sama si Carrie beberapa tahun yang lalu dan dia selalu bilang kalau aku adalah pengganggu hubungannya dengan si Dev. Suatu hari si Carrie mendatangi aku dan dia berusaha melukaiku dengan pisau. Cuman untungnya aku berhasil merebut pisau itu dan aku menusuk perut sama dadanya si Carrie sampai dia tewas. Dan setelah itu aku membakar tubuhnya si Carrie dan membuang sisa tubuhnya di tempat sampah dengan sebuah plastik besar. Sebenarnya aku nggak mau loh ngakuin kejahatan ini, tapi entah kenapa ya, Liz, aku tuh malah terdorong mengakui semua ini sama kau, kata si Amy kayak gitu. Dan untuk menguatkan bukti itu, Liz pun menyertakan screenshot pesan itu kepada polisi, ya kan? Ini Pak, kata dia kayak gitu. Percaya polisi? Itu ya enggak, Wak. Walaupun dia sudah berusaha untuk membeberkan bukti bahwa pelaku kejahatan itu adalah si Amy, mantan istri si Dev yang nggak tahu apa-apa ini, polisi justru semakin yakin kalau pesannya itu macam pesan yang memang udah kau tulis sendiri, Liz, bukan tulisannya si Amy. Karena secara logika, Wak, Amy pasti nggak akan mungkin tiba-tiba dia mengakui kejahatannya dengan sangat sedetail itu kepada seorang asing, dan itu Liz pula, ya kan? Dia pun nggak kenal lo sama si Liz. Dan di saat yang sama polisi juga makin meyakini bahwa Liz inilah yang sudah, bukan hilang lagi, yang sudah menghilangkan nyawanya si Carrie dengan cara yang dia tulis di pesan itu.
hanya penjahat asli aja Wak yang tahu detail aksi kejahatannya kan Wak. Itu dia mengaku caranya gimana apa yang sudah terjadi, tapi atas nama orang lain kan curang namanya. Dan belum cukup sampai di situ aja Wak, polisi juga menemukan ada 2 bukti legit untuk menguatkan keterlibatannya si Liz ini. Bukti pertama, polisi menemukan alamat IP yang mengindikasikan bahwa seluruh pesan teror yang ditujukan kepada Dave selama ini memang ditulis sama Liz. Terus bukti yang kedua Wak, polisi menemukan fakta bahwa sidik jari yang ditemukan di mobilnya si Carrie kemarin tuh ternyata cocok sama sidik jarinya si Liz. Nah, kedua penemuan itulah yang membuat polisi langsung berpikir fix Liz, kau itulah dalang dibalik semua kekacauan ini. Kau udah ngabisin nyawanya si Carrie dan kau juga yang sudah meneror si Dave dengan menyamar menjadi si Carrie. Barulah karena dia khawatir penyamaran dia sebagai si Carrie itu tercium, Liz ini kembali membuat skenario baru, yaitu meneror dirinya sendiri atas namanya si Carrie. Dengan terungkapnya fakta-fakta itu, polisi pun meyakini bahwa ribuan pesan berisi teror, aksi vandalisme di garasi, sampai peristiwa kebakaran tadi itu pelakunya si Liz Goliar nih sendiri Wak. Liz diduga melakukan aksi segila itu karena dia cuma cemburu dengan si Carrie yang akhir-akhir itu lagi dekat sama mantan gebetan dia itu si Dave. Udah lah nih kan, singkat cerita setelah menemukan bukti-bukti itu tepatnya pada tanggal 22 Desember 2016, Liz pun akhirnya ditangkap atas dugaan penghilangan nyawa Carrie Verver Wak. Meskipun begitu, sepanjang persidangan berlangsung si Liz ini selalu melakukan pembelaan dan juga berkata bahwa saya tidak tahu apa-apa Pak polisi. Tapi karena bukti yang sudah dibeberkan sama polisi sangat kuat, pengadilan pun berencana langsung menjatuhi Liz dengan hukuman tertinggi Wak, yaitu hukuman mati. Tapi karena memang polisi itu tidak berhasil menemukan jasadnya si Carrie, nggak ketemu, entah dibuang di mana lah sama si Liz kan, akhirnya Liz ini pun terbebas dari hukuman mati dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan selain itu Liz ini juga mendapatkan hukuman tambahan berupa 18 tahun penjara atas dakwaan pura-pura menjadi Carrie. Sampai dengan hari ini Wak, Liz Goliar ini masih hidup dan dia masih menjalani hukumannya di penjara wanita yang ada di kota Omaha. Gitu. Nyesek gak sih ya Allah, Liz lebih nyesek tuh si Carrie sih. Nyesek lah semuanya Wak. Si Dave tuh juga pasti nyesel ya. Ketemu sama cewek ini Nggak juga pacarnya dia tuh pun pada saat itu yang memilih untuk pergi. Orang sini sendiri kan si Liz kan. Hati-hati, memang manusia tuh memang lebih menakutkan Wak ya. Oke Wak, jadi itu tadi kasus kriminal yang dilakukan sama Liz Goliar karena terbakar api cemburu. Speechless Wak sama kasus ini kan. Gak habis pikir aku kalau di dunia ini ada loh wanita semanipulatif dan sekejam si Liz Goliar ini. Bisa-bisanya dia pakai nama orang, nama Carrie untuk meneror orang-orang yang buat dia marah. Macam si Dave sama si Amy itu Dan aku juga gak kebayang sih gimana hancurnya hati Nancy, sang ibu nih, setelah tahu Carrie itu tewas tanpa diketahui keberadaan jasadnya sampai sekarang. Andai saja mungkin polisi itu bergerak lebih cepat Wak ya, mungkin mereka bisa menemukan nih di mana jasadnya si Carrie. Tapi sayangnya itulah, kasusnya baru terungkap setelah 4 tahun berlalu. Carrie hilang tahun 2012, Liznya baru ketangkap 2016. Dan juga sedikit tambahan informasi Wak, meskipun Liz ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, Dave nih, mantannya si Liz sama si Carrie ini sering sekali dihantui rasa bersalah gitu loh, karena dia ini tidak menyangka sudah menjadi sumber utama di balik perilaku keji itu. Dave ini juga sering berandai-andai kalau saja aku nggak ketemu sama si Carrie, mungkin sekarang dia ini masih hidup loh, dan dia ini tidak menjadi korban kejahatan dari si Liz. Kasian juga sih Dave ya. Udahlah dia diteror bertahun-tahun, masih juga dihantui lagi sama rasa bersalah. Semoga Dave, Nancy, sama Max nih, anaknya si Carrie ini bisa kembali melanjutkan hidupnya dengan baik dan selalu dilindungi oleh Tuhan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Amin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.